Tahukah kamu bahwa 1 dari 7 masjid berarsitektur terbaik di dunia ada di Indonesia? Tepatnya di Sumatera Barat, negerinya para ulama dan banyak melahirkan pahlawan nasional. Penghargaan tersebut ditetapkan oleh Abdul Latif Al-Fauzan Award, sebuah organisasi non-profit yang menyoroti desain atau karya arsitektur masjid pada tahun 2021. Sebagian besar mempersoalkan karena bangunannya tanpa kubah seperti masjid pada umumnya. Di sisi lain, format bagian atas yang mirip gonjong menjadi persoalan pula, sebab menyerupai rumah adat Minang, namun pada desain tersebut terlihat gonjong hanya 4 atau genap, sementara hakikat gonjong pada rumah gadang berjumlah ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahwa 1 dari 7 masjid berarsitektur terbaik di dunia ada di Indonesia? Tepatnya di Sumatera Barat, negerinya para ulama dan banyak melahirkan pahlawan nasional. Penghargaan tersebut ditetapkan oleh Abdul Latif Al-Fauzan Award, sebuah organisasi non-profit yang menyoroti desain atau karya arsitektur masjid pada tahun 2021. Masjid Raya Sumatera Barat di Padang yang kini bernama Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi termasuk di dalam daftarnya. Capaian tersebut disampaikan setelah menghimpun dan menilai arsitektur 201 masjid dari 43 negara. Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Itulah filosofi keseharian orang Minang. Dalam kehidupan sehari-hari, baik masyarakat Minang di rantau maupun di kampung halaman, sandaran mereka kepada filosofi tersebut sangatlah terasa. Filosofi tersebut menguatkan identitas bahwa orang Minang adalah masyarakat religius. Orang Minang adalah masyarakat yang beragama Islam. Jika ada orang Minang yang murtad, mereka akan diasingkan dari keluarga dan masyarakatnya. Dalam istilah lain disebut dibuang sepanjang adat. Bagi orang Minang, dibuang sepanjang adat adalah aib yang tidak akan terhapus sepanjang waktu. Salah satu dari banyak ikon yang mengukuhkan keberadaan orang Minang dengan agama tercermin dari Masjid megah dan ikonik. Masjid ini mulanya bernama Masjid Raya Sumatera Barat. Pembangunannya dimulai tahun 2007 dan dinyatakan tuntas pada Januari 2019. Total biaya pembangunannya mencapai 330 miliar. Masjid ini terletak di jalur utama Kota Padang, tepatnya di perempatan Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Rasuna Said, Jalan Raden Saleh, dan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada awal pembangunannya, hanya menggunakan nama atau sebutan sebagai Masjid Raya Sumatera Barat. Nama tersebut merujuk kepada sebutan masjid utama di tingkat provinsi. Belum ada penamaan yang khusus, tetapi bertepatan dengan 1 Muharram 1446 Hijriah atau 7 Juli 2024, nama Masjid Raya Sumatera Barat diganti menjadi Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, maka orang dari seluruh dunia akan datang. Kenapa bukan kita yang menghormati kemuliaan kita? Sumatera Barat sebahagian kecil daripada Indonesia, tapi ketika kita membuat Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, kita memiliki nama dunia. Syekh Ahmad Khatib itu bukan saja tokohnya orang Minangkabau, bukan saja tokoh Indonesia, tapi tokoh dunia yang dia lama di Mekah, kemudian
dari beliau lahir tokoh-tokoh besar, di antaranya ayahnya Buya Hamka, kemudian Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Perti, belajar sama beliau, Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, belajar pada beliau, Ki Hasyim Asy'ari, pendiri NU, belajar sama beliau. Artinya luar biasa. Saya menyebut satu orang dalam satu abad itu jarang tokoh besar lahir. Dalam bahasa hadis namanya mujaddid. Jadid itu lahirnya satu orang dalam satu abad. Jadi mungkin beliau satu dalam abad sebelum abad 20 ya, abad 19 ya. Abad 20 atau 19 itu abad 20 sebenarnya. Coba perhatikan konstruksi pembangunan masjid yang meruncing pada 4 sisinya. Mirip gonjong pada bangunan rumah gadang atau rumah adat orang Minang. Apakah ini diilhami dari gonjong tersebut? Jika ya, mengapa gonjongnya 4 atau genap? Bukankah gonjong pada rumah gadang selalu dalam hitungan ganjil? Sayembaranya dari 300 jumlah logo, jumlah model yang disajikan, akhirnya ini yang terpilih. Kemudian setelah kemudian ada perdebatan panjang juga di media. Anggota DPRD tidak setuju dengan bentuk itu, akhirnya lakukan modifikasi 2 tahun kalau saya tidak salah, terjadi terlantar. Mari kita coba membahas satu persatu. Masjid Raya Sumatera Barat sudah berganti nama menjadi Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Barangkali nama tersebut sangat asing di telinga, terutama bagi generasi kekinian, sebab rentang jarak ulama besar tersebut dengan hari ini sangatlah jauh. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi lahir pada 26 Juni 1860. Beliau wafat 9 Oktober 1915. Beliau adalah ulama besar Indonesia asal Minangkabau. Pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram. Beliau juga menjadi guru bagi ulama-ulama Indonesia yang belajar ke Tanah Suci. Di antara muridnya yang terkenal adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama, dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang populer dengan sebutan Inyek Canduang. Beliau mendirikan Perti. Murid-murid utama mereka itu kemudian juga melahirkan ribuan ulama di Nusantara ini. Ahmad Khatib menunaikan ibadah haji bersama ayahnya saat beliau berusia 11 tahun. Selesai menunaikan ibadah haji, sang ayah kembali ke kampung halaman. Sedangkan Ahmad Khatib menuntut ilmu kepada ulama di Makkah. Belakangan, Ahmad Khatib menjelma menjadi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar yang menjadi imam besar di Masjidil Haram. Beliau menjadi guru-guru bagi ulama dari berbagai negeri di Indonesia dan belahan dunia. Dengan menyebut nama Syekh Ahmad Khatib, itu automatically orang melihat, orang ingin mendalami lebih jauh, siapa sih Syekh Ahmad Khatib ini? Sekian, walaupun kajian literaturnya sangat banyak, tapi masyarakat kita kan tidak banyak juga yang baca literatur keislaman itu. Dari keislaman, dari keminangkabauan dan keindonesiaan, nama Syekh Ahmad Khatib pasti sudah mudah mengaksesnya, tapi masyarakat awam kan tidak. Jadi mengundang keingintahuan orang yang otomatis juga akan menimbulkan kebanggaan sendiri bagi masyarakat Sumatera Barat, apalagi nanti bagi turis asing. Ketika dia datang sekali, kemudian melihat masjid kita dengan ikoniknya yang bagus seperti itu, yang unik itu, ini akan menambah wisata religius masyarakat, akan menjadi destinasi wisata religius. Kita beberapa kali, misalnya ke Malaysia saja, Masjid Sultan, itu kan ada tarikan sendiri dengan namanya. Beberapa masjid yang di luar Indonesia kita lihat, dan Indonesia pun masjid-masjid di pusat-pusat kekuasaan, pusat-pusat pemerintah itu dengan memakai nama tokoh besar. Jadi banyak sebenarnya multi efek yang lahir dari itu. Tokohnya ini tokoh netral, kecuali kalau tokohnya parsial, kalau orangnya
masuk ke dalam satu kelompok, dia enggak, dia diterima kaum modernis karenanya ayahnya, kakeknya orang modernis misalnya, diterima oleh kalangan tradisionalis, kakek keilmuannya, genealogis keilmuannya itu menyebabkan orang bangga dengan dia. Aliran paham keagamaan Sumatera Barat ini kan 3 gitu. Nah, sekarang gurunya dari sana semua. Nah, bagi orang di Universitas Islam Negeri Uin Imam Bonjol menyebut nama Ahmad Khatib langsung connecting dia. Apakah dia orang Muhammadiyah, orang Perti, orang NU, ya sama-sama gurunya, bertemu dia di sana, menjadi menjadi penghimpun sekaligus Masjid Raya. Nah, oleh karena itu pengurusnya juga hati-hati, jangan pakai satu mazhab, pakai yang populer yang bisa diterima semua orang. Sebagaimana Ahmad Khatib akan juga impactnya itu, dia berdampak pada pengurus masjid, pengelola masjid sepertinya, kepakarannya, keahliannya Ahmad Khatib, berdampak pada wisata religius dan juga kebanggaan emosional. Kemudian kita lihat konstruksi bangunan masjid, terutama bagian atas yang berbentuk gonjong, sempat menjadi polemik pada awalnya. Konstruksi tersebut berasal dari hasil sayembara. Desainnya karya Rizal Muslim, seorang arsitek Indonesia yang kala itu dosen Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan pada Universitas Sydney. Ia bergabung di Biro Arsitek Urban yang didirikan oleh Ridwan Kamil. Desain karya Rizal Muslim dinyatakan sebagai pemenang menuai pro kontra. Sebagian besar mempersoalkan karena bangunannya tanpa kubah, seperti masjid pada umumnya. Di sisi lain, format bagian atas yang mirip gonjong menjadi persoalan pula, sebab menyerupai rumah adat Minang, namun pada desain tersebut terlihat gonjong hanya 4 atau genap, sementara hakikat gonjong pada rumah gadang berjumlah ganjil. Memang, bagian atas terlihat seperti rumah adat Minang, tetapi sesungguhnya bukanlah filosofi dari rumah gadang. Bagian ini merupakan representasi perwujudan falsafah adat Basyandi Syarak Basyandi Kitabullah, yang berarti adat yang didasarkan atau ditopang oleh syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, sehingga bahagian tersebut berbentuk seperti bagian atap rumah gadang. Sesungguhnya filosofinya bukan atap rumah gadang, tetapi cerminan dari 4 sudut kain yang digunakan 4 suku di Makkah saat hendak memindahkan batu Hajar Aswad. Kala itu, keempat suku di Makkah berebut untuk mengangkat batu Hajar Aswad ke Ka'bah. Keempatnya merasa suku yang paling berhak. Perdebatan mereka berakhir ketika Nabi Muhammad SAW membentangkan sorbannya, kemudian meletakkan Hajar Aswad di atas sorban tersebut. Keempat suku yang berdebat kemudian masing-masing diminta untuk mengangkat bagian ujung sorban tersebut. Bangunan utama masjid dapat menampung 20.000 jamaah. Di langit-langit bagian utama masjid berisi kaligrafi Asmaul Husna. Pada kiri kanan bangunan utama yang tanpa tiang tersebut dipenuhi dengan desain interior bercorak Minang. Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi kini menjadi salah satu objek utama wisata religi di Sumatera Barat. Beragam kegiatan sosial dan kegiatan lainnya dilaksanakan di masjid ini.